Yesaya 6 ayat 8 berbunyi, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus, yang mau pergi untukku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan mau pergi untukku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang sedang aku alami adalah pencobaan yang biasa, tak pernah melebihi kekuatanku, sebab ku tahu Allahku setia. Ia takkan membiarkanku dicobai melampaui kekuatanku. Tuhan akan memberikanku jalan keluar, hingga ku dapat menanggungnya. Pencobaan yang sedang aku alami adalah pencobaan yang biasa, tak pernah melebihi kekuatanku, sebab ku tahu Allahku setia. Ia takkan membiarkanku dicobai melampaui kekuatanku. Tuhan akan memberikanku jalan keluar, hingga ku dapat menanggungnya. Ia takkan membiarkanku
maka ku kan jadi pemenang. Maka ku kan jadi pemenang. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan setiap orang yang terhilang. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan setiap orang yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan setiap orang yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, akan ditebang, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, akan ditebang, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Akan ditebang, akan ditebang, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lukas 3 ayat 17 berbunyi demikian. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tak terpadamkan. Untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Alat penapi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan.
Kisah Rasul 13 ayat 47. Jadilah terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadilah terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadilah terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadilah terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadilah terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat kudus Allah yang dipilih dari segala bangsa. Sebab engkaulah umat kudus Allah yang dipilih jadi kesayangannya. Sebab akulah umat kudus Allah yang dipilih dari segala bangsa. Sebab akulah umat kudus Allah yang dipilih jadi kesayangannya. Sebab kitalah umat kudus Allah yang dipilih dari segala bangsa. Sebab kitalah umat kudus Allah yang dipilih jadi kesayangannya. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan
Galatia 5 ayat 24 sampai 26 berbunyi demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Bila kita hidup oleh Roh Allah, maka hidup kita pun dipimpinnya. Jangan gila hormat, jangan saling menantang dan saling mendengki. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Bila kita hidup oleh Roh Allah, maka hidup kita pun dipimpinnya. Jangan gila hormat, jangan saling menantang dan saling mendengki. Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati.